ta'awhi fi dini man ikhtarahu minal ibadi wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khuludi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabil amjadi salatan wa salaman afuzu bihima yaumil ma'adi amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur terhadap kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan bahagia penuh kedamaian. Salawat seiring salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan alam pemimpin revolusioner Islam sedunia, hakim tertinggi anti korupsi, hakim termulia anti durhaka, siapa lagi kalau bukan Habibina wa Nabina wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kama murahim mudirul mahad al-muhajirin, kama murahim fi majlis tahkim, kama murahim al-mahbubun al-mustami'un alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman bi'ilmi. Berdirinya kami di sini akan membawakan syarhil Quran yang bertema menuntut ilmu di jalan Allah. Salah satu yang mulia adalah ilmu. Orang yang berilmu berhak mendapatkan kemuliaan. Sesungguhnya orang yang berilmu itu perhiasan bagi orang-orang yang berilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya, di mana cahaya mampu mengangkat derajat orang yang berilmu. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmati ay ilmun nafi kama yuhyil ardal maitata bi ma'il matari. Maka daripada itu apabila kita mempunyai ilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. sebagaimana dijelaskan juga di dalam kitab tafsir Jalalain jilid kedua surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu ay tawassa'u fil majalis ay majlisin nabi wa dzikri hatta yajlisa man ja'akum fafsahu yafsahillahu lakum ay fil jannah wa idza qila shuzu ay qumu ila sholati wa ghairiha minal khairat farshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum ay bit ta'ati wa dhalik walladzina utul ilma darajat ay fil jannah wallahu
yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan, yaitu keluasan di dalam majlis-majlis. Arti majlis di sini ialah duduk bersama Nabi dan berzikir sehingga bisa duduk orang yang datang. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu di surga. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, arti berdiri di sini ialah melakukan ibadah sholat dan ibadah baik lainnya. Maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dengan taat melakukan perintah-perintah tadi. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di surga. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam Asbabun Nuzul Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Di dalam riwayatnya beliau menjelaskan surat Al-Mujadalah turun pada hari Jumat pada saat pahlawan Badar turun ke pertemuan yang penuh susah. Ayat ini turun karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin agar patuh kepada Rasulnya dan saling memberikan tempat duduk sesama muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semua yang kita amalkan haruslah dengan ilmu. Semua yang kita lakukan haruslah dengan ilmu. Seperti naik mobil pakai ilmu, Naik motor pakai ilmu, Naik pelaminan pakai ilmu. Karena semua yang kita perbuat harus menggunakan ilmu. Jangan sampai kita menjadi bangkai-bangkai yang tidak berguna. Na'udzubillah summa na'udzubillah. di dalam mencari ilmu haruslah kita mempunyai 4 perkara, yaitu Yang pertama, al-ilmu bisyukri. dengan bersyukur, insya Allah kita akan menggapai ilmu. Bersyukur dengan keadaan, bersyukur dengan takdir, walau takdir tersebut sebaik mungkin. Seperti santri, sabun habis, Sampo habis, modal habis. yang penting kita bersyukur, bukan pasyukur. Di dalam mencari ilmu yang selanjutnya, yang kedua, al-ilmu bil lisan. Banyak manusia seperti kita lupa menjaga ucapan kita, seperti menghina, mencaci, menyakiti hati orang, menghibah orang. Maka daripada itu, marilah kita menjaga lisan kita seperti mafudot yang berbunyi salamatul insan fi hifdzil lisan. yang artinya selamatnya seseorang tergantung dengan lisannya. Maka dari itu haruslah kita menjaga lisan. Di dalam mencari ilmu yang selanjutnya yaitu Yang ketiga, al-ilmu bil qalbi. Dengan hati. Dalam mencari ilmu, tanamkanlah diri kalian sebagaimana menanamkan hati. Dalam mencari ilmu, sesungguhnya kita harus mempunyai ilmu, mempunyai niat. Karena tempatnya niat itu adalah hati. Wa mahalluha al-qalbu. Maka dari itu haruslah kita menjaga hati, bukan menjaga nurjati. Di dalam mencari ilmu yang selanjutnya yaitu yang keempat, Al-ilmu bil arkan. Dengan anggota. Dalam mencari ilmu, korbankanlah diri kalian, korbankanlah tenaga kalian, korbankanlah waktu kalian. Yang pagi menjadi malam, yang malam menjadi pagi. Rela tidak mandi, rela tidak makan, rela tidak berinteraksi kepada teman sekalipun demi menggapainya ilmu agar bisa membanggakan guru dan orang tua. Maka daripada itu, apabila kita melaksanakan 4 perkara tadi dengan bersyukur, dengan menjaga lisan, tanamkan hati yang begitu besar kepada Allah dan Rasulnya, dan mengorbankan anggota, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. tar dulu. Kenapa? Kayaknya ada yang kurang nih. Oh ya, di dalam kitab Ta'lim Mutalim, syiiran Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, Ala tanalul ilma illa bisittatin saum bikam majmu'i habib bayani dakain wa hirsin wa istibarin wa qulatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Yang artinya ingatlah kamu tidak akan mendapatkan ilmu
kecuali dengan 6 perkara. Akan kukabarkan semuanya dengan jelas. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kemauan. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, bekal atau harta. Yang kelima, petunjuk guru. Yang keenam, sepanjang zaman. Maka daripada itu, apabila kita ingin mendapatkan dunia seisinya, maka harus dengan ilmu. Apabila kita ingin mendapatkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Apabila kita ingin mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah falaihi bi ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ihdinas siratal mustaqim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.